Halo, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan, materi khusus ternak kambing. Semoga semakin banyak bacaan yang Anda baca tentang ternak kambing membuat Anda semakin cinta pada dunia peternakan. Rasa tertarik harus dimunculkan oleh diri sendiri, karena itu adalah motivasi intrinsik. Dan perilaku belajar orang dewasa seharusnya sudah termotivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena motivasi secara ekstrinsik itu adalah motivasi yang digunakan oleh anak SD yang selalu harus diimingi oleh hadiah untuk mau belajar atau mau berprestasi. Baik, kita mulai memperluas pemahaman Anda tentang kambing. Dan kita mulai mengenal tentang istilah-istilah yang lazim digunakan pada peternakan kambing di luar negeri. Anda harus menyiapkan diri, karena bukan tidak mungkin suatu saat Anda harus berkolaborasi dengan peneliti dari negara lain, atau berkolaborasi dengan peternak dari luar negeri, atau Anda harus membawakan materi tentang peternakan di luar negeri. Who knows? Ya, oke, siap. Baik, kita mulai. Pada dunia ternak kambing, kita mengenal beberapa istilah, banyak bahkan. Salah satunya adalah kita kenal nama induk betina yang disebut dengan istilah das atau nenis. Induk adalah ternak betina yang sudah minimal 1 kali melahirkan. Tadi ini ibu kambing ya, female goat atau induk betina. Sekarang ada yang disebut pejantan kambing atau intake males. Pejantan kambing disebut buck atau billies. Pejantan adalah ternak jantan yang sudah dapat mengawini ternak betina. Yang termasuk kategori pejantan adalah ternak jantan yang sudah mencapai usia dewasa tubuh dan usia dewasa kelamin. Untuk penjelasan lebih detail tentang dewasa tubuh dan dewasa kelamin, nanti diterangkan lebih detail pada mata kuliah reproduksi atau mata kuliah lainnya ya. Selanjutnya istilah yang lain adalah anakan atau offspring dari ternak kambing, disebut kids. Jadi offspring itu anakan, keturunan. Kalau pada kambing disebut kids. Nanti kalau pada sapi beda, pada babi beda, pada domba juga beda istilahnya. Daging kambing atau goat meat yang dipotong saat kambingnya masih usia anak-anak disebut kid. Mirip ya, kids dengan ini kid. Kemudian ada juga daging kambing atau goat meat yang dipotong saat ternak kambingnya sudah lebih tua, sudah usia dewasa, disebut chevron atau mutton. Jadi nanti kalau Anda belanja di supermarket di luar negeri, misalnya Anda ingin beli daging kambing, jangan Anda bilang I want to buy goat meat please. Orang bingung nanti goat meatnya yang mana. Kalau yang dari kambing muda ya I want to buy kid please. Kalau yang agak tua I want to buy mutton misalnya, gitu ya bilangnya ya. Jadi jangan salah. Jadi sebutlah chevron atau mutton. Sekarang ada lagi istilah castrated males. Jadi jantan yang sudah dikastrasi atau dikebiri, namanya wethers. Hati-hati tidak pakai huruf A di sini ya, wethers. Jadi tolong cari tahu apa yang disebut dengan kastrasi atau kebiri. Kambing dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal. Bisa berdasarkan dari asal ternaknya, gunanya, bentuk dan panjang telinganya, bentuk hidungnya, sikap kepala dan tubuh waktu jalan, dan lain-lain banyak. Oke. Sekarang kita coba bahas yang agak menarik di sini kira-kira ini ya.
Yang umum digunakan dalam pengelompokan kambing adalah berdasarkan ukuran tubuh, tinggi badan, dan berat badan. Jadi, dikenal 3 jenis pengelompokan kambing berdasarkan ukuran tubuh. Yang pertama adalah kelompok kambing besar dengan tinggi badan lebih dari 65 cm dan rataan berat badan antara 20 sampai 63 kg. Kambing tersebut disebut besar biasanya karena ditujukan untuk dua fungsi atau istilahnya dwifungsi, atau mungkin bahkan lebih dari dua fungsi, misalnya disebutnya menjadi neka fungsi. Kemudian kelompok yang kedua adalah kambing yang tinggi badannya sekitar 51 sampai 65 cm. Berat badannya 19 sampai 37 kg. Ini termasuk kelompok kambing kecil. Kemudian ada juga kambing kerdil. Yang cukup ringan, berat badannya hanya sekitar 18 sampai 25 kg dan tinggi badannya atau biasa disebut kalau pada kambing atau sapi disebutnya tinggi pundak, bukan tinggi badannya, tinggi pundak itu lebih pendek dari 50 cm. Masih ingat ya kambing marica yang saya pernah ceritakan pada video yang lalu? Saya pernah mendapatkan kambing marica dengan ciri seperti standar kambing marica di daerah Maros, di daerah Bontoa. Ada yang dari daerah Bontoa, Maros, kupingnya tegak, tinggi badannya hanya 48 cm. Kambing tersebut setelah saya periksa dari giginya, saya periksa gigi serinya sekitar 4 tahun. Anda mungkin bertanya ya, bagaimana cara mengetahui umur ternak ya? Banyak caranya, salah satunya adalah dengan melihat struktur gigi serinya. Nanti kita bisa pelajari pada mata kuliah pilihan ilmu tilik ternak. Nanti saya temani Anda belajar tentang hal itu. Kita kembali ke sini. Tadi kelompok besar, karena dia besar, biasanya berfungsi sebagai dwifungsi atau bahkan neka fungsi. Fungsinya banyak dan fungsinya hanya 2. Sedangkan yang kelompok kambing yang kecil dan kerdil itu biasanya hanya 1 fungsi atau eka fungsi, dan biasanya hanya sebagai ternak pedaging. Bisa dimengerti? Kita sekarang mengenal berbagai macam fungsi memelihara ternak kambing. Jadi fungsi atau tujuannya kita memelihara ternak kambing macam-macam. Kita kenali sekarang. Yang utama adalah kambing sebagai penyedia protein hewani. Dalam arti kambing menghasilkan susu, daging untuk keperluan konsumsi manusia. Dari susu kambing bisa dibuat bermacam produk. Misalnya ada susu bubuk, ada keju, atau diminum dalam keadaan segar. Daging juga bisa dibuat berbagai macam jenis masakan. Selanjutnya, fungsi kambing di daerah pedesaan sama dengan ternak lain adalah sebagai tabungan atau hak milik. Jadi banyak masyarakat di pedesaan memelihara ternak bukan sebagai pekerjaan utama, tapi sebagai pekerjaan sambilan yang bisa menghasilkan income. Atau bisa juga beternak sebagai simpanan dana tiba-tiba bila suatu saat membutuhkan dana. Misalnya harus bayar uang kuliah anak, mau pesta perkawinan, mau akikah, mau bangun rumah, mau bayar hutang, dan lain-lain. Jadi seperti fungsi ATM ya, bila kita perlu uang dan kita menyimpan uang di bank, kita bisa ambil di ATM. Tapi kalau bila menyimpan harta dalam bentuk tanah dan memerlukan dana cepat, biasanya sulit. Benar? Mengerti ya? Oke, yang lain tujuan memelihara ternak kambing sebagai penyedia protein, sebagai hak milik atau tabungan. Yang lain adalah sebagai lapangan pekerjaan. Sebenarnya banyak masyarakat di pedesaan yang dominansi waktunya dicurahkan pada ternaknya.
tapi mereka tetap menganggap dirinya bukan bermata pencaharian sebagai peternak, tapi tetap mengaku sebagai petani. Anda sebagai mahasiswa peternakan diharapkan setelah selesai kuliah selama mungkin 8-14 semester pada jenjang S1 bisa langsung menerapkan ilmu peternakan yang dipelajari dalam kondisi yang sebenarnya sebagai peternak modern, yang tentunya harus dapat menghasilkan income yang lebih besar, cara beternaknya lebih efektif, lebih efisien dibandingkan orang tua Anda yang beternak secara tradisional, otodidak, bahkan turun-temurun. Anda menjalankan peternakan Anda dengan keilmuan. Oke. Selanjutnya, memelihara ternak berarti mendapat pendapatan tambahan. Selain dari pekerjaan utamanya, misalnya bertani, berkebun, pegawai negeri, polisi misalnya, dan lain-lain. Beternak kambing berarti bisa membantu memanfaatkan limbah pertanian dan kambing menjadi mesin daur ulang alami. Ingat, kambing bisa makan daun-daunan, limbah pertanian, dan lain-lain. Beternak kambing selain mendapatkan uang dari penjualan dagingnya, Anda juga dapat mengelola fesesnya menjadi pupuk kandang. Pupuk kandang dan juga pupuk cair dari urinnya dapat digunakan untuk menyuburkan lahan pertanian atau perkebunan. Dan Anda juga bisa olah dengan sedikit pengetahuan dan sedikit bekerja, jadilah produk baru yang bisa Anda jual. Dan Anda bisa mendapatkan income yang baru. Kambing juga dibutuhkan sebagai ternak uji coba pada suatu penelitian, baik penelitian sederhana maupun yang sudah tingkat tinggi, bioteknologi misalnya. Kambing juga menghasilkan serat rambut. Serat atau rambut atau disebut fiber, mohair, juga menghasilkan kulit atau leather sebagai bahan baku untuk industri, baik industri rumah maupun industri skala yang lebih besar. Misal Anda belajar menyamak kulit, nanti ada mata kuliah pada teknologi hasil ternak pada semester berikut ya, Anda bisa belajar menyamak kulit. Jadi setelah Anda potong kambingnya, kemudian dagingnya dijual, kulitnya lalu Anda samak, dibuat produk tas, ikat pinggang, dompet, sepatu, jadi income yang baru. Ya kan? Oke, selain itu, memelihara kambing juga sebagai hewan kesayangan atau pet animal. Di beberapa daerah dan negara, kambing dapat digunakan sebagai ternak mengangkut beban, utamanya di daerah yang sulit dilalui oleh gerobak, kuda, mobil, sebagai fungsi packing, driving. Oke, seperti ini, bawa beban. Bahkan ada juga kambing tipe besar yang mampu menarik gerobak seperti ini yang ditunggangi oleh manusia sebagai fungsi transportasi. Ya, di luar negeri masih ada seperti ini. Kambingnya harus kambing yang tipe besar. Oke. Kemudian kebiasaan kambing yang merenggut semak dan weed atau tanaman pengganggu dapat dimanfaatkan untuk membersihkan lahan ataupun hutan sebagai fungsi forest management atau fungsi weed abatement. Ya. Jadi bisa tidak harus lagi pakai racun rumput. Lepaskan saja kambing di padang yang liar seperti ini bila ingin membersihkan rumput-rumputannya atau membersihkan semaknya, ya. Ada suatu lapang golf yang sengaja memelihara kambing beberapa ekor dan dilepas di lapangan golf untuk memakan gulma, rumput liar dan tumbuhan merambat. Di luar negeri ya. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi penggunaan herbisida. Artinya, kambing berfungsi sebagai weed abatement. Menarik ya. Baik. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya pada pertemuan minggu pertama bahwa tipe ternak ada dua hal, yaitu berdasarkan macam produksi yang dihasilkan dari ternak tersebut
dan berdasarkan bentuk anatomis tubuh dan bagiannya dari ternak. Jadi ada 2, jangan lupa ya. Pada kambing dikenal beberapa tipe, antara lain tipe perah atau tipe susu. Artinya bangsa kambing tersebut memiliki kemampuan untuk secara dominan menghasilkan susu. Kemampuannya kemampuan secara genetis ya. Jadi memiliki kemampuan secara genetis untuk menghasilkan susu. Anatomis tubuhnya juga mendukung untuk menghasilkan produksi air susu. Kemudian yang kedua, tipe wol. Artinya bangsa kambing yang bertipe wol memiliki kelebihan dari bangsa kambing lainnya untuk kualitas dan kuantitas wolnya. Selanjutnya tipe daging atau tipe potong. Artinya bangsa kambing tersebut memiliki kemampuan menghasilkan daging lebih banyak dan lebih baik dibandingkan tipe perah dan tipe wol. Bisa dimengerti ya. Sekarang saya perkenalkan bangsa kambing yang bertipe susu. Oh, ada lagi satu, terlupa, tipe kulit. Ya. Jadi hanya dipelihara sebagai fungsi untuk kulitnya. Nah, ini saya perkenalkan bangsa kambing yang tipe susu. Jadi memang memproduksi air susu secara dominan. Misalnya bangsa kambing Alpine. Ya, ini Alpine. Terdapat beberapa turunan dari bangsa kambing Alpine yang menyebar di Prancis menjadi French Alpine. Kalau menyebar di Inggris menjadi British Alpine. Kalau American Alpine berarti menyebar di, jawab sendiri ya. Kemudian bangsa kambing tipe perah lainnya adalah yang terkenal di dunia, itu kambing La Mancha, Toggenburg, Saanen, Golden Guernsey. Itu yang jago-jagonya kambing perah ya di dunia. Sedangkan kalau ini Etawa atau nama lainnya di India kita sebutnya, mereka orang India sebutnya Jamnapari, adalah kambing tipe perah yang terkenal di India dan kini banyak tersebar di Indonesia. Kita di Indonesia menyebutnya kambing Etawa, tapi sudah dikawin silangkan dengan kambing lokal, kambing kacang. Jadi kambing kacang dikawinkan dengan kambing Etawa, anaknya, keturunannya namanya kambing peranakan Etawa. Ya, masih ingat? Baik, untuk kambing tipe bulu, nah yang dikenal juga dengan istilah mohair, antara lain bangsa kambing Angora, Australian Kashmir, dan lain-lain bisa dibaca. Ini masih banyak lagi namanya, nama bangsa kambing yang menghasilkan bulu. Bila Anda membaca nama bangsa kambing seperti Nigora, Pigora, Anda tentu mengerti bahwa bangsa kambing tersebut pasti hasil persilangan yang memiliki darah Angora ya. Untuk produksi kulit atau kambing tipe kulit yang terkenal adalah kambing Black Bengal. Lainnya selain produksi susu, produksi bulu, produksi kulit adalah produksi daging ya. Jadi sebagian besar bangsa kambing adalah bertipe daging. Bangsa kambing yang terkenal sebagai penghasil daging antara lain kambing Boer, yang juga menjadi kambing yang diintroduksikan di Indonesia dan banyak disilangkan dengan bangsa kambing lokal di Indonesia. Bangsa kambing Boer kalau dikawinkan dengan bangsa kambing kacang, namanya menjadi Boer kawin sama kacang, jadinya Burka. Ya. Baik, saya sangat berharap Anda dapat menelusuri sendiri tentang bangsa-bangsa kambing lainnya sebagai referensi agar bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ayo, jangan malas. Jangan hanya menunggu disuapi oleh dosen. Ya. Sekarang zamannya Anda harus aktif karena sarana dan informasi sudah sangat terbuka. Aksesnya lebih mudah, tinggal Anda mau atau tidak. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Baik, kita kembali.
Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kambing disukai untuk dipelihara oleh peternak. 1. Kambing ukuran tubuhnya tidak terlalu besar, sehingga untuk penyediaan pakan bila dipelihara dalam kandang tidak harus sebanyak sapi. Coba Anda bayangkan, bila seekor induk sapi perah ya, membutuhkan jumlah hijauan sekitar 10% dari berat badannya. Bila berat badan induk sapinya 400 kilo, berarti kalau 10%-nya 10% dari 400 kilo berarti 40 kilo. Artinya sapi tersebut harus disediakan rumput oleh peternaknya sekitar 40 kg per ekor per hari. Bila peternaknya memelihara 5 ekor, berarti 5 kali 40. Bisa dibayangkan berapa banyaknya rumput yang harus disiapkan oleh peternaknya. Berapa luasan tanah yang harus disiapkan untuk ditanami rumput. Dan lain-lain. Silakan bayangkan. Sekarang silakan Anda juga cari tahu berapa banyak sih pakan yang harus dikonsumsi oleh seekor kambing untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuhnya. Kalau tadi sapi 10% ya dari berat badan sapi perah. Yang lain, selain ukuran tubuh yang tidak terlalu besar, jadi senang untuk dipelihara, orang senang memelihara, adalah kambing cepat dewasa dibanding sapi. Anda coba cari tahu juga berapa sih umur dewasa kelamin dari kambing. Kemudian bandingkan dengan sapi. Kambing juga termasuk hewan yang tadi disebut prolifik, cepat berkembang biak. Satu kali beranak bisa lahir 2-3 ekor. Ya. Hal tersebut dihubungkan dengan bentuk dan kapasitas organ reproduksinya. Nanti Anda belajar di mata kuliah reproduksi ternak, Anda belajar organ reproduksi dari ayam, dari kambing, dari domba, dari sapi, dari kuda, berbeda-beda. Ya. Dan coba pahami perbedaannya apa, supaya Anda mengerti dan saat Anda mempelajari mata kuliah reproduksi ternak sudah tidak ada kesulitan lagi karena Anda sudah paham sebelumnya. Saya sudah ingatkan dari sekarang, ya. Baik, karena sifat prolifik tadi dari ternak dihubungkan dengan lama buntingnya dan lain-lain, maka kira-kira dalam 2 tahun kambing bisa melahirkan 3 kali. Coba bayangkan bila 1 kali beranak 2 ekor. Dalam 2 tahun katanya bisa 3 kali, berarti 2 kali 3, 6 ekor dalam 2 tahun. Itu hitungan kasar. Bandingkan dengan sapi yang lama buntingnya saja sudah 9 bulan 14 hari, sekitar itu, kemudian hanya bisa melahirkan 1 ekor anak sekali melahirkan. Sudah terlihat ya bedanya ya. Yang lain lagi, dari segi perawatan dan pemeliharaan, relatif lebih mudah dalam memelihara kambing. Mudah dalam hal penggembalaan, mudah dalam hal penyediaan pakan, karena kambing suka bermacam-macam daun-daunan dan tumbuhan merambat. Selain tidak butuh lahan yang terlalu luas untuk memelihara kambing. Yang lainnya lagi, kelebihan dari kambing sehingga disukai oleh peternak adalah kambing memiliki daya adaptasi yang bagus terhadap lingkungan yang tinggi. Bila terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba atau menghadapi musim yang memburuk, ternak kambing masih dapat bertahan meskipun kondisi pakannya kurang baik. Sementara itu ternak yang lain mungkin sudah tidak tahan lagi, mengurus dan bahkan mati. Yang lain lagi, alasan lain kenapa kambing disukai untuk dipelihara adalah modal untuk mulai memelihara kambing relatif tidak besar dan lebih cepat berputar dibandingkan ternak sapi misalnya. Misal untuk perkandangan, ternak kambing tidak harus kandang yang berlantai semen, ada kotak makanannya khusus, harus ada air yang banyak untuk memandikan, harus ada kandang yang luas dan kokoh. Gak usah seperti itu juga. Dengan kandang bambu atau kayu sederhana sudah bisa memelihara kambing. Ya. Untuk perputaran keuntungan yang juga relatif, sebagai contoh,
Saya beri contoh ya. Anda mengawinkan sepasang induk dan pejantan kambing pada bulan Januari. Lalu katakanlah langsung terjadi kebuntingan. Berarti sekitar 4 bulan kemudian lahir anaknya ya. Ceritanya lahir dua ekor. Anak itu Anda pelihara sekitar sampai usia lepas sapi, udah nggak netek lagi. Kemudian digemukkan, kira-kira 3-6 bulan lamanya penggemukan, dan Anda sudah bisa menjual kambing. Dan selama Anda menggemukkan 2 ekor anakan kambing tadi, induknya tadi sudah bisa dikawinkan lagi. Jadi saat Anda menjual anak yang lahir pertama, anak generasi keduanya udah lahir lagi. Coba bisa dibayangkan kalau Anda punya 3 induk, 1 pejantan. Silahkan bayangkan perputaran income Anda. Ya, coba hitung-hitung sendiri. Yang lain lagi, karkas kambing tidak terlalu besar sehingga mudah dijual, sehingga cepat dapat dikonsumsi. Sekarang coba pelajari dulu apa arti karkas ya. Jadi Anda nanti bisa bayangkan kalimat ini artinya apa. Ini yang namanya karkas ya. Oke. Pelajari ya nanti karkas pengertiannya apa. Tapi gambarnya seperti inilah karkas. Ini karkas kambing. Kalau mau lihat karkas ayam, pernah ke supermarket, lihat counter ayam yang sudah terpotong ayam, itu namanya karkas ya. Baik. Di balik kelebihan dari memelihara kambing pasti ada beberapa problem, ada masalah yang harus dihadapi dalam pengembangan ternak kambing. Misalnya, rendahnya kepemilikan ternak kambing di masyarakat. Coba perhatikan, berapa ekor kambing yang dimiliki oleh sebuah keluarga yang memelihara kambing, tetangga Anda misalnya. Bagaimana cara mereka menjalankan manajemen pemeliharaannya, dan seterusnya. Pemasarannya juga bagaimana. Rata-rata belum efektif ya. Oleh karena itu, bila Anda berminat menjadi peternak kambing, ayo belajar yang baik supaya Anda banyak tahu tentang hal beternak kambing selama Anda menjadi mahasiswa. Sehingga bila nanti Anda menjadi sarjana, Anda sudah siap menjadi peternak kambing untuk yang mau. Peternak kambing yang handal, yang bisa menjalankan bisnis peternakan dengan cara yang lebih efektif dan efisien karena sudah bermindset profit. Ya. Problem besar lainnya yang kedua dalam pengembangan ternak kambing adalah rendahnya sumber daya manusia. Hal ini berhubungan dengan makin menurunnya animo generasi muda peternak yang mau benar-benar menjadi peternak handal. Lebih banyak sarjana peternakan yang memilih bekerja di kota meskipun pekerjaannya nggak nyambung dengan apa yang dipelajari selama 4-8 tahun di bangku kuliah Fakultas Peternakan Unhas. Suatu kemubaziran waktu, tenaga, uang, umur, dan lain-lain. Benar atau tidak? Coba Anda pikirkan ya. Dihayati ya. Masalah lainnya adalah sistem beternak kambing yang dilakukan sebagian besar masyarakat masih bersifat konvensional, sehingga sangat tidak ekonomis. Jadi, selama Anda kuliah, Anda akan lebih banyak mengenal hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh peternak, agar mereka bekerja lebih efektif, lebih efisien, lebih ekonomis. Kalaupun Anda tidak berminat menjadi peternak yang modern seperti yang tadi saya sampaikan, minimal Anda membantu mengedukasi peternak yang ada dengan informasi yang benar. Nah, pertanyaannya, bila sudah diketahui apa penyebab peternak masih bekerja secara konvensional yang tidak ekonomis, adalah masih sangat banyak peternak yang kurang diedukasi, kurang tenaga pengedukasi. Kalaupun ada tenaga pengedukasi, tapi kadangkala para peternak merasa sudah benar, jadi sulit untuk diubah pola pikirnya.
Nah, oleh karena itu, cara yang sebenarnya akan lebih efektif untuk mengubah kondisi yang berlarut-larut ini adalah para peternak muda yang sudah belajar secara formal tentang beternak yang benar di Fakultas Peternakanlah yang menggantikan generasi tua para peternak tersebut. Ya. Baik, silakan Anda merenungkan apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Semoga menginspirasi apa yang akan Anda lakukan setelah ini. Apakah hanya berlalu seperti angin atau membuat Anda tersadar, lalu Anda mulai merencanakan dengan baik jalan dan tangga yang akan Anda lalui untuk mencapai titik puncak kehidupan Anda. Sebaiknya setiap hari Anda membuat sedikit perubahan ke arah yang lebih terarah dan lebih baik, sehingga tanpa Anda sadari, suatu saat akan terjadi perubahan besar pada diri Anda yang dapat membuat Anda berbangga karena telah memulainya saat ini. Selamat merencanakan hidup.